Oke, apa kabar semuanya? Sini kita mulai kuliah lagi bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf, sudah beberapa, mungkin ada 2 minggu ya kita nggak kuliah. Yang pertama saya kemarin pernah masuk rumah sakit. Yang kedua, HP saya tiba-tiba tidak tahu ini rusak, nggak. Kalau ngerekam suara, ngerekam video, nggak ada suaranya begitu. Eh, kita mau UTS ya, UTS sebentar lagi. Di awalnya tanggal 13 kita sudah UTS, tapi kayak kita masih ada beberapa pertemuan yang harus kita jalani. Nanti saya coba eh, kejar ya mata kuliah kita. Saya coba kejar kira-kira mata-mata kuliah, materi kuliah bahasa Indonesia yang belum kita kuliahkan. Oke, kita langsung aja masuk ke mata kuliah berikutnya. Judulnya tentang laporan ilmiah. Apa pengertiannya laporan ilmiah, tujuannya, manfaatnya, dan jenis dan ciri dari laporan tersebut apa saja kira-kira. Kita mulai bahas ya. Ada beberapa definisi tentang laporan. Laporan itu adalah salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi ada yang mendefinisikan bahwa laporan itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi gitu ya. Bukan hanya kita ngobrol begini komunikasi, tapi laporan juga salah satu cara untuk mengkomunikasikan apa, yang pasti mengkomunikasikan hasil dari kegiatannya ya, melaporkan apa yang dikerjakannya sebelumnya ke atasannya mungkin ya kan, ke seseorang yang memintanya untuk melakukan sesuatu begitu. Yang kedua tuh, laporan itu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang ketiga itu bentuk penyajian fakta. Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Saya bilang tadi ya, ada seorang ditugaskan untuk melakukan suatu kegiatan, dan kegiatan selesai dia diminta untuk melaporkan begitu. Hasil dari kegiatannya, apa saja hasil dari kegiatan yang sudah ditugaskan ke dia. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor, dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ini kalau kita singgung dengan laporan ilmiah, yang pasti di laporan itu harus dilaporkan apa sih yang dilihat dari hasil penelitiannya gitu kan. Dia tulis apa yang didengar, mungkin ada penelitian sesuatu penelitian yang bersinggungan dengan didengar, mungkin kayak peledakan ya. Peledakan itu kan salah satu penelitian yang salah satu indikatornya adalah mendengar. Jauh ledakan itu sampai seperti apa sih, kebisingan ledakan itu kan seperti itu ya. Atau dirasakan sendiri. Nah, saat melakukan penelitian itu apa sih yang dirasakannya begitu. Dirasakannya seperti peledakan tadi. Apa sih yang dirasakannya saat ada peledakan gitu ya, di salah satu tambang gitu kan, apakah bisa merugikan masyarakat sekitar atau tidak begitu. Kita lanjut. Tujuan laporan. Tujuan laporan ini itu pertama tuh mengenal pasti masalah begitu ya. Jadi si orang yang Anda laporkan, dia membaca laporan Anda, dia mengenal pasti masalahnya apa sih begitu dari laporan Anda gitu. Terus memberikan maklumat atau fakta ya, fakta. Berarti bukan hoax, bukan hanya dibuat-buat atau bukan hanya karangan. Ini kalau kita singgung ini adalah laporan ilmiah, berarti semuanya harus berdasarkan fakta. Mencadangkan penyelesaian gitu ya. Di laporan biasanya ada juga penyelesaian di situ. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi di laporan juga seperti itu. Jadi sudah ada laporan, kita sudah tahu ancang-ancang apa yang harus kita lakukan dari laporan yang kita dapat begitu ya. Misal ada laporan kehilangan sesuatu benda di
di rumah sakit begitu kan, pernah terjadi, ada laporan telah terjadi kehilangan benda di rumah sakit. Jadi kita sebagai mungkin pengunjung di rumah sakit mungkin punya tindakan yang perlu dilakukan, begitu, menjaga barang-barang kita begitu ya. Membuat kesimpulan. Hasil laporan pasti kita dapat membuat kesimpulan dari laporan apapun itu, mau laporan ilmiah atau laporan yang hanya sekedar laporan lisan begitu ya. Kita pasti membuat kesimpulan begitu dari laporan tersebut. Jadi tujuan berikutnya adalah menilai suatu penyelidik atau aktivitas, membuat record atau sesuatu peristiwa ya. Jadi di laporan juga itu bisa dibilang merekam semua tindakan yang dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan dengan cara menulis. Itu bisa dibilang ya sebuah record ya, sebuah rekaman tertulis ya dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Mengurai sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan, dan lain-lain. Laporan boleh berbentuk pendek atau panjang dalam format informal atau formal begitu. Jadi laporan ini bukan hanya harus formal, ternyata laporan juga bisa informal ya, tidak terlalu formal. Tergantung laporan ini Anda berikan kepada siapa, kepada atasan, nggak mungkin kepada atasan juga, tergantung informasi apa yang Anda berikan, laporan apa yang Anda berikan. Bisa aja Anda memberikan laporan kalau laporan kerja, keuangan gitu kan, itu yang pasti itu harus laporan yang formal begitu ya, bukan laporan yang informal. Manfaat laporan. Jadi laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk dasar penentu kebijakan dan pengarahan pimpinan gitu ya. Yang kedua, bahan penyusun rencana kegiatan berikutnya. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Yang keempat, data sejarah perkembangan satuan dan bersangkutan dan lain-lainnya. Jadi manfaat laporan itu kita bisa melihat ke depan apa sih adalah yang dilakukan gitu. Dari laporan sebelumnya kita bisa merancang sesuatu yang ke depannya begitu. Dari tesis skripsi teman-teman yang kalau ada mau buat sudah mau rancang-rancang buat skripsi, mungkin bisa melihat skripsi seniornya dan melihat isi dari skripsinya begitu kan. Itu kan sebuah laporan, bisa dibilang laporan ilmiah. Di skripsi itu biasanya ada saran gitu untuk penelitian berikutnya. Itu kan menjadi sebuah kebijakan Anda untuk melakukan penelitian berikutnya dari saran atau dari apa saja yang bisa Anda mungkin itu kekurangan dari penelitian tersebut, atau Anda berpikir wah ini penelitian ini bisa dikembangkan begitu kan. Itu jadi laporan tadi menjadi dasar bahwa Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya itu, atau mengantisipasi sesuatu yang sudah ada begitu dari laporan. Sejarah, ya, data sejarah yang kita tahu tentang sejarah Indonesia itu kan sebuah laporan, maupun laporan tertulis ataupun laporan tidak tertulis gitu kan, dari sejarah ya. Itu merupakan sebuah laporan juga begitu kan. Sehingga kita tahu, kita paham perkembangan bangsa ini dari awal penjajahan, kemerdekaan hingga sekarang gitu. Jenis-jenis laporan. Ada dua jenis laporan. Itu laporan ilmiah dan ada laporan ilmiah, ada laporan teknis. Laporan ilmiah itu adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan begitu ya. Laporan teknis itu laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan atau suatu ke badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data objektif tentang suatu. Data objektif dalam laporan teknis juga mengandung sifat ilmiah begitu. Jadi laporan itu selain ada laporan tulisan dan laporan tulisan, ternyata ada juga laporan ilmiah dan laporan teknis begitu. Laporan ilmiah tuh bersangkut paut dengan teori-teori dan metode penelitian yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Laporan teknis itu laporan tentang penyelenggaraan kegiatan gitu.
Laporan itu berisi tentang teknis-teknis kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Ciri-ciri laporan. Satu, dalam laporan yang tertulis hanya menggunakan hal-hal pokok secara ringkas yang berhubungan dengan tugasnya, sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Intinya tidak bertele-tele ya. Jadi isi laporan itu tidak bertele-tele. Jadi orang tahu inti dari laporan tersebut, orang langsung paham, tidak membuang-buang waktu begitu. Karena bisa dibilang terlalu banyak membaca dan bertele-tele, kita juga malas membacanya, malas mengetahui apa sih isi laporannya ya, gitu. Yang kedua, laporan dapat semakin sempurna jika dilengkapi dengan sumber kepustakaan. Orang lebih percaya jika ada sumber yang dicantumkan dari laporan tersebut. Yang ketiga itu laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasan yang masuk akal gitu. Jadi harus logis juga gitu kan, orang nggak ambigu itu, nggak bingung, dan orang percaya gitu ada sumbernya dan logis gitu. Banyak mungkin laporan yang nggak logis mungkin dari laporan-laporan keuangan gitu. Orang nggak percaya, wah ini kok harganya sekian gitu. Mungkin banyak laporan-laporan yang nggak logis itu, mungkin ya laporan-laporan keuangan mungkin. Yang keempat tuh laporan dianggap sistematik jika keterangan yang tulisannya disusun dalam satu satuan berurutan dan saling berhubungan. Jadi laporan ini juga harus disusun secara sistematik, jangan lompat-lompat dari pendahuluan tiba-tiba langsung kesimpulan. Tanpa orang tahu apa sih prosesnya gitu, tiba-tiba awal langsung penutupan gitu. Jadi harus sistematik, berurutan begitu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita masuk ke laporan penelitian ya. Kita fokusnya ke laporan penelitian. Ini merupakan tahapan akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir riset melalui tulisan. Mereka mengkomunikasikan, yang pertama tadi ya, dia mengkomunikasikannya dengan cara tulisan. Jadi audiens yang membaca, yang pasti laporannya tidak bertele-tele, tidak ambigu, dan punya sumber. Orang percaya, logis, itu bisa dibilang laporan yang sempurna gitu ya. Jadi isi dari penelitian, hasil dari penelitian tersampaikan pada orang yang membacanya begitu. Dan jadi pengetahuan dan mungkin bisa menjadi sumber referensi untuk orang lain begitu. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk laporan. Pertama, laporan riset yang tulis untuk lembaga atau instansi tertentu gitu ya. Laporan riset ditulis untuk instansi tertentu, misalnya laporan riset tuh kayak bisa dibilang kayak pemilu gitu ya, pilkada gitu ya. Ada laporan riset bahwa calon A hasilnya sekian gitu, walaupun belum ada pemilihan yang benar yang diadakan KPU, tapi kan kadang kita sudah ada lihat di TV bahwa berapa banyak sih kira-kira peminat dari kubu A dan kubu B begitu kan, walaupun belum ada pemilihan resmi begitu. Itu sebuah riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu gitu, untuk pihak TV gitu ya mungkin ya. Laporan riset yang ditulis untuk pihak TV untuk mengetahui sejauh mana sih minat masyarakat pada kubu tertentu begitu. Yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini yang kita tahu masing-masing sudah mengerti ya masalah laporan riset gitu kan. Teman-teman sudah buat makalah gitu kan. Nanti teman-teman bakal buat skripsi ke depannya gitu. Yang ketiga, laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Itu juga laporan ilmiah ya. Mereka menulis berita tentunya sesuai dengan fakta yang mereka dapat gitu. Agak gelap ya. Berikutnya, berbagai bentuk laporan yang berbeda-beda tersebut menyerat pesan bahwa pengertian laporan riset selalu tersamar atau luas untuk dipahami gitu. Jadi laporan juga sebenarnya bisa dibilang masih kata umum ya, belum khususnya. Umum itu kan kayak laporan ilmiah itu umum, khususnya apa? Skripsi, makalah, disertasi, tesis itu kata khususnya. Kata umumnya itu
ya laporan gitu, laporan ilmiah begitu. Memang semua laporan penelitian perlu memenuhi standar kaidah ilmiah. Laporan untuk media populer sekalipun harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kaidah ilmiah menjadi unsur yang diperlukan dalam setiap laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam format laporan, diantaranya: pertama, laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik dan pembacanya. Di sini peneliti harus mempertimbangkan untuk siapa laporan tersebut dibuat. Kalau laporan dibuat untuk internasional, yang pasti tidak bahasa Indonesia, memakai bahasa internasional, itu bahasa Inggris gitu kan. Kalau laporan itu diperuntukkan untuk kalangan Indonesia, pembaca-pembaca di Indonesia, ya bisa saja hanya menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kedua, laporan harus mencantumkan proses metode riset secara jelas sehingga pembaca dapat menguji hasil penelitian tersebut di kemudian hari jika menghendakinya. Jadi tadi laporan harus sesuai dengan metode-metode yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan gitu kan. Jadi suatu waktu mereka melihat laporan, mereka yang mengembangkan laporan ini, mengujinya, mereka bisa mengujinya kembali dengan metode yang si peneliti sebelumnya gunakan begitu. Jadi laporan bersifat transparan, dapat diuji kembali oleh peneliti lain jika diperlukan. Itu aja saja dari laporan, nggak banyak, sudah 16 menit juga. Seperti biasa saya mau teman-teman buat rangkuman dari materi ini, nanti kirim ke WA saya. Terima kasih.